Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 18, Jasa Kebajikan dari Turut Bersukacita. Sin Fasyang, Sutra Teratai episode 1642. Akar kebajikan yang dalam dan tebal, serta tampilan sebagai manusia yang sempurna. Kepala semua hewan dapat ditaksir dan dijual berdasarkan harga yang dirundingkan. Hanya menjual kepala manusia ini, semua yang melihat akan mencemooh. Dilihat dari jauh saja, sudah menimbulkan kemarahan dan mengatakan kalau itu mendatangkan kesialan, hina, dan jahat. Kepala manusia ini dikotori oleh darah dan nanah, rendahan, dan bahkan menjijikkan. Aku menggunakan kepala yang hina ini untuk ditukarkan dengan pangkal dari segala jasa kebajikan. Meski aku harus membungkuk kepada mereka, para biksu, aku tidak kehilangan sedikit pun. Dengan membina diri sendiri, kebajikannya adalah tak terhingga. Baik, mari bersungguh hati untuk menghayati dan memahami. Kepala semua hewan dapat ditaksir dan dijual berdasarkan harga yang dirundingkan. Kita mengetahui sangat banyak orang yang berburu pada masa lampau, berburu untuk dijual. Ada orang yang memotongnya dalam beberapa bagian kemudian dijual. Menjual tubuh, menjual kaki, menjual tangan, menjual kepala. Ada orang yang menjual dengan cara begini, membagi tubuh hewan untuk dijual. Juga terdapat orang yang membelinya. Hanya kepala manusia tidak ada yang berani beli. Bahkan bisa membuat orang lain mengutuknya. Semua orang tidak dapat memaafkannya. Bagaimana mungkin seorang menjual kepala manusia? Melihatnya dari dekat saja sudah menakutkan, dan semua orang akan membencinya. Walaupun hanya terlihat dari jauh, semua orang akan marah. Mengapa menjual kepala manusia? Ini adalah sebuah hal yang kejam. Ini tidak bisa dimaafkan oleh orang-orang. Ini sangat sial. Tindakan yang tidak seharusnya ada. Tidak seharusnya memperjualbelikan barang yang demikian. Hal ini sungguh tidak berperi kemanusiaan. Semua orang menyalahkan. Semua orang tidak bisa memaafkan. Oleh karena itu, kepala ini dikotori oleh darah dan nanah. Sangat kotor. Membuat semua orang tidak bisa menerimanya. Baik dilihat dari dekat atau jauh, juga merupakan satu hal yang sangat menakutkan. Hal yang tidak bisa diterima orang-orang. Maka, aku menggunakan kepala yang hina ini untuk ditukarkan dengan pangkal dari segala jasa kebajikan. Jika ingin menjual benda ini, apa harga yang harus mereka bayar? Mereka tidak akan mendapatkan apapun. Menjual benda lain masih ada harganya. Bagaimana dengan menjual kepala manusia? Jika ingin mendapatkan harganya, hal ini tidaklah mungkin. Tidak ada orang yang bisa menerimanya. Ini akan selalu demikian. Aku tidak kehilangan sedikit pun. Sesungguhnya, selama kita tahu untuk memahami prinsip ini, membandingkan kepala manusia dan kepala hewan, masih ada orang yang akan membeli kepala hewan. Orang tidak takut, masih ingin membelinya. Ini tidak sama dengan kepala manusia. Tidak ada jasa kebajikan dengan menjual kepala manusia. Tidak hanya tidak ada jasa kebajikan,
namun juga melakukan kejahatan besar. Ini sudah demikian sejak masa lampau. Jika kita menetapkan harga pada kepala manusia, ini tidaklah mungkin. Bukan hanya tidak bisa diperoleh, sebaliknya juga melakukan kejahatan. Tidak ada siapapun yang bisa menerima hal ini. Jika berbicara tentang melakukan hal bajik, maka akan mendapatkan jasa kebajikan. Seperti ini, menggunakan kepala manusia dan kepala hewan untuk dijual. Ada orang yang bersedia membeli kepala hewan, tetapi menjual kepala manusia adalah kejahatan. Tidak ada siapapun yang bisa menerimanya. Ini sehubungan dengan naskah sutra sebelumnya. Di dalam kitab sutra ada kisah demikian. Dahulu ada seorang raja. Dia mendengar bahwa ada seseorang yang sedang membabarkan dharma, dan dia merasa kagum. Dia sangat tersentuh dan penuh kekaguman. Dia mengagumi kebijaksanaan Buddha. Hatinya dipenuhi rasa hormat. Tak berdaya, ia hidup atau lahir jauh setelah zaman Buddha, lebih dari 100 tahun. Dia sendiri merasa sangat menyesal kenapa dia tidak lahir saat Buddha masih hidup di dunia ini, sehingga tidak dapat bertemu dengan Buddha secara langsung. Waktu sudah berlalu sangat jauh sekali, dan ingin bertemu pun sudah tidak bisa lagi. Namun, Dharma Buddha tidak pernah hilang atau abadi. Seharusnya kita menghormati Buddha. Kita menghormati Buddha seolah-olah Buddha masih hidup di dunia ini. Sama seperti saat zaman Buddha masih hidup. Kita hendaknya merasakan keberadaan Buddha di segala penjuru, sehingga raja ini bersujud dan menghormat di mana saja. Dia melakukan penghormatan seolah-olah Buddha ada di sana. Dengan rasa hormat ini, ada seorang menteri berkata, "Raja, Buddha yang kau hormati ini sudah sangat jauh dari Anda sekarang. Kau tak bisa menjumpainya. Mengapa engkau menghormatinya?" Raja menjawab, "Tata krama adalah hal yang abadi. Menghormati Dharma Buddha adalah harta yang tak ternilai. Dharma Buddha dapat mengubah kondisi batin seseorang. Dari batin yang jahat dapat diubah menjadi batin yang baik. Keharmonisan dan keindahan dunia adalah berasal dari satu niat pikiran baik. Niat baik ini ada di dalam kebenaran sejati yang dibabarkan oleh Buddha. Ada di dalam Dharma menakjubkan. Saat Buddha masih hidup di dunia ini, orang-orang zaman itu belajar Dharma Buddha dari Buddha. Dalam batin setiap orang terdapat sebuah lahan yang suci. Inilah yang diwariskan dari Dharma Buddha. Harus yakin kepada Dharma yang diajarkan Buddha. Namun, ada seorang menteri mengatakan, "Jika Sang Buddha ada di sini, berbicara kepada saya secara pribadi, mungkin aku bisa percaya itu. Tapi Sang Buddha tidak ada lagi di dunia. Dia sudah pergi lebih dari 100 tahun yang lalu. Siapa yang mungkin percaya padanya?" Raja menjawab, "Kamu salah. Kamu tidak memiliki keyakinan terhadap kebenaran sejati ini. Apa yang sebenarnya kamu percayai?" Menteri ini menjawab, "Hanya jika ada sesuatu yang menguntungkan saya dan memberi manfaat kepada saya, yang dapat membantu saya dalam hidup saya, dan dengan cara yang bisa kulihat, aku akan mempercayainya."
Raja ini sangat belas asih. Dia memandang menteri ini seperti keluarganya. Jadi dia berkata padanya, "Ayo, ayo, biar ku ceritakan sesuatu padamu. Temukan seekor hewan, hewan jenis apapun boleh. Ambil kepalanya dan menjualnya ke pasar. Lihat apakah ada orang yang akan membelinya." Raja juga mengingatkannya, "Kamu harus menjual kepala hewan, namun kamu tidak boleh membunuhnya." Menteri berpendapat tidak ada kesulitan dalam hal ini. Dia pergi ke pasar dan mengumpulkan semua jenis kepala binatang. Dia mengumpulkannya dan menjualnya di pinggir jalan. Kepala dari berbagai jenis binatang ada saja orang yang mau beli. Harganya murah dan dapat dipakai untuk. Pokoknya masing-masing membeli dan membawanya pulang. Dia kembali dan melaporkannya kepada raja. "Raja, bisnis ini tidak sulit untuk dilakukan, meskipun keuntungnya tidak terlalu tinggi, tetapi penjualannya tidak buruk." Raja berkata, "Baiklah. Lalu apakah Anda bisa menjual kepala manusia di pinggir jalan? Tapi kamu tidak boleh membunuh orang. Cari kepala manusia dan menjualnya di pinggir jalan." Menteri membuka matanya lebar-lebar dan menatap raja. "Raja, yang kamu katakan ini sungguhan atau tidak?" Raja berkata, "Bagaimana saya bisa salah? Berhubung Anda sudah bisa menjual kepala binatang, Anda juga bisa menjual kepala manusia." Menteri lalu berkata, "Tidak boleh menjualnya. Itu adalah kejahatan." "Raja, hukuman yang ditetapkan oleh raja atas pembunuhan sangatlah berat. Tidak ada seorang pun di negara ini yang berani membunuh siapapun. Lantas, mengapa raja hari ini memintaku untuk menjual kepala manusia?" Raja bertanya, "Mengapa kepala manusia tidak boleh dijual?" Menteri berkata, "Kepala manusia ketika diambil darahnya menetes-netes, dan bila diangkat kepalanya, wajahnya menakutkan dan menjijikkan. Kalau dilihat orang, pasti akan dikutuk. Bukan hanya oleh orang yang datang melihat dari dekat, orang yang mendengarnya dari jauh juga akan mengutuk. Peristiwa berdarah-darah yang sangat kotor dan sangat hina demikian, termasuk perilaku kejahatan. Ini tidak boleh dilakukan." Raja berkata, "Anda mengatakan bahwa Sang Buddha jauh dari kita, dan tidak ada gunanya kita memuja Dharma Buddha. Ada banyak sikap jahat di dunia saat ini. Negara kita bersyukur karena ada Dharma Buddha. Saya menerapkan ajaran Buddha di dunia. Semua orang saling menghormati dan peduli satu sama lain. Jadi negara kami sangat damai dan tidak berani pembunuhan seperti itu. Namun, perlu Anda ketahui bahwa Anda tidak berani jual beli kepala manusia. Ini adalah suatu jasa kebajikan. Tidak membunuh orang adalah yang paling utama di antara semua jasa kebajikan. Tidak membunuh orang berarti kamu ada cinta kasih. Kamu mencintai semua orang, menyayangi dan menghargai semua masyarakat. Oleh karena itu, kamu tidak tega membunuh dan menyakiti. Ini adalah Dharma Buddha. Dharma Buddha bisa menggunakan berbagai metode untuk memberikan perumpamaan, mengingatkan batin kita. Buddha yang saya hormati adalah
Karena masa lalu mereka melatih diri di dunia hingga mencapai kebudayaan, lalu menggunakan kebijaksanaan mereka memberi pengajaran sesuai kapasitas para makhluk di masa itu. Menerima pengajaran Sang Buddha, menundukkan kerisauan batin, menyingkirkan kesombongan, bahkan membuka cinta kasih setiap orang. Satu keharmonisan. Saya mau percaya, saya menggunakan Dharma, ajaran Sang Buddha untuk memerintah negara. Ini menggunakan Dharma beliau untuk memerintah negara. Saya mau senantiasa memberi penghormatan kepada Buddha. Tidak peduli dimanapun arahnya, tetap ada Buddha di sana. Karena dalam hati saya ada Buddha. Buddha ada di setiap tempat yang saya tuju. Tiada tempat yang tanpa Buddha. Oleh karena itu, saya menghormati Dharma Buddha. Seandainya bisa demikian, tidak ada orang yang bisa mengganggunya, karena Sang Buddha adalah guru penakluk. Oleh karena itu, 10 gelar sempurna, beliau adalah ibarat seorang penakluk agung. Orang yang sekeras kepala apapun akan ditaklukkan Sang Buddha, karena prinsip kebenaran beliau. Prinsip kebenaran beliau bisa menundukkan setiap orang, seperti binatang buas di hutan. Semuanya bukan harus tunduk pada Raja Singa. Setiap orang adalah demikian. Guru sebagai yang diagungkan, prinsip kebenaran yang sama. Jadi, kalau mau dibilang tidak kurang sehelai rambut pun, menghormati Buddha tidak boleh kurang sedikit pun. Dharma Buddha mengharapkan setiap orang melatih diri sendiri. Semua orang harus percaya, semua orang harus menerima ajaran Buddha. Menerima juga perlu dipraktekkan, juga perlu melatih diri. Ini adalah ajaran dari naskah sutra bagian ini. Kita juga seharusnya tahu, kita belajar ajaran Buddha, menyentuh Dharma Buddha. Kita harus melatih diri setiap saat. Kita harus menjaga dengan baik kondisi batin kita. 3 karma dari tubuh, mulut, dan pikiran harus dikelola dengan baik. Jangan memanjakan perilaku kita. Jangan tidak menjaga karma dari mulut kita. Jangan mempunyai sikap buruk terhadap orang lain. Kita sudah bilang sangat banyak di depan. Organ panca indera kita harus saling melengkapi dengan cara yang tepat. Terlebih lagi, tanpa disadari, kita telah menjalin jodoh baik dengan orang. Dengan adanya jalinan jodoh baik, ketika orang melihat pun bisa mendekati dengan senang. Ketika kita menyebarkan Dharma, ketika kita membabarkan Dharma, orang-orang mendengar pun bahagia dan mengamalkan sesuai dengan yang diajarkan. Demikianlah yang seharusnya senantiasa kita lakukan. Orang-orang pada kehidupan ini, pembinaan diri mereka menentukan buah karma kehidupan mendatang. Oleh karena itu, jika ingin tahu buah karma di kehidupan selanjutnya, harus melatih diri dengan baik di kehidupan ini. Pada kehidupan kita ini, sebenarnya kita ini orang yang bagaimana? Apakah orang lain senang mendekat dengan kita? Ataukah kita adalah orang yang dikritisi oleh orang lain di belakang? Menjadi bahan gunjingan orang lain, menjadi sasaran tembak orang lain? Apakah kita orang yang seperti ini?
Ini harus menilik pada kehidupan kita sebelumnya. Apakah kita mengkritik orang lain di belakang? Apakah kita melakukan serangan publik terhadap orang lain? Jika kita memiliki masa lalu demikian, di depan orang ataupun di belakang orang, memperlakukan mereka dengan kejam. Orang yang seperti ini, pada kehidupan ini, setiap orang akan menolak kita. Maka, pada kehidupan ini, kita harus sangat berhati-hati dalam berperilaku. Jika tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga, maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa barulah bisa memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Tubuh fisik kita sulit didapat, berhubung telah terlahir sebagai wujud manusia dan dapat bertemu dengan Dharma Buddha. Kita harus secepatnya melindungi tubuh kita ini, memanfaatkan tubuh ini dengan sebaiknya untuk menjalin jodoh baik dengan semua orang. Inilah yang dinamakan dengan pembinaan diri. Pembinaan diri harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah yang disebutkan sebelumnya dan naskah sutra yang dibabarkan sekarang dengan apa yang akan disampaikan kepada kalian semua harus menitik beratkan pada kehidupan sehari-hari. Ini semua berkaitan, tidak memberi perhatian pada sekarang. Mana mungkin yakin dengan Dharma yang dibabarkan oleh Buddha sebelumnya. Anda tidak yakin pada saat sekarang. Bagaimana mungkin Anda dapat menerima Dharma Buddha? Bagaimana mewariskannya di masa depan? Oleh karena itu, harus yakin, meyakini, dan memahami secara mendalam. Inilah sikap yang harus dimiliki oleh para praktisi Buddha. Mari. Naskah sutra sebelumnya mengatakan bahwa hidungnya tidak pesek, juga tidak bengkok. Wajahnya tidak gelap, juga tidak kurus atau panjang. Tidak cekung atau mencong. Tiada wujud yang tak menyenangkan. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Di atas telah banyak perumpamaan yang disebutkan di sini, seperti bibir, lidah, gigi, dan lain-lain. Sudah dibahas sebelumnya. Mari, naskah sutra selanjutnya akan dibuat sebuah kesimpulan mengenai perumpamaan terhadap wujud wajah orang dengan mengatakan demikian. Bibir, lidah, dan giginya semuanya agung dan indah. Hidungnya panjang, tinggi, dan lurus. Wajahnya sebanding dan sempurna. Alis matanya melengkung tinggi dan panjang. Keningnya lebar dan rata. Tampilan sebagai manusia adalah sempurna. Selama banyak kehidupan dilahirkan, akan bertemu dengan Buddha, mendengarkan Dharma, meyakini dan menerima ajarannya. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Naskah sutra bagian ini tampaknya jauh lebih lancar, karena Sang Buddha menunjukkan wujud manusianya lagi. Ia pada mulanya sangat bermartabat. Seperti yang dibahas sebelumnya, bibir terlalu tebal, lidah terlalu besar, gigi gelap, bengkok atau jarang, dan lain-lain. Saat itu, inilah yang dibahas sebelumnya. Yang ingin diuraikan sekarang adalah bibir, lidah, dan giginya. Semuanya agung dan indah. Semuanya sangat rapi. Hidungnya panjang, tinggi, dan lurus. Wajahnya sebanding dan sempurna. Hidungnya tegak. 5 organ indera, mata, telinga, mulut, hidung, dan lidah sangat jelas,
sangat tegak dan lurus. Bibir, lidah, dan giginya semuanya agung dan indah. Hidungnya panjang, tinggi, dan lurus. Wajahnya sebanding dan sempurna. Adalah berbeda dengan bibir, lidah, gigi, dan lainnya yang digambarkan sebelumnya. Sebab sekarang semuanya adalah agung dan indah. Hidung mancung dan panjang. Raut wajah agung dan indah. Wajah sebanding dan sempurna. Dengan demikian, bagian naskah sutra ini dengan gambaran bentuk wajah yang dijelaskan sebelumnya dan lain-lain sekarang ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Sebelumnya bibir, lidah, dan gigi disatukan, dan wajah ini sangat jelek sekali. Wajah jelek seperti itu cukup dijelaskan dengan satu kata, adalah jalinan jodoh buruk. Terlahir secantik apapun, tetap tidak mempunyai jalinan jodoh yang baik dengan orang lain. Itu adalah apa yang diciptakan di kehidupan lampau, yaitu merugikan orang lain dalam kehidupan ini. Ketika semua orang melihat Anda, tidak ada satu pun yang benar atau menyenangkan hati orang lain. Jadi, kita harus sangat berhati-hati terhadap perilaku dalam tindakan kita. Harus berhati-hati dalam memperlakukan orang dan menangani masalah. Lebih rinci menjelaskan, dikatakan, hidung mancung dan panjang. Hidung sangat mancung. Sepasang hidung ini sangat lurus, dipadukan dengan sangat baik. Lihatlah orang-orang saat ini. Hidung, jika dipangkal hidung terlalu lurus dan monoton, ataukah bagian tengah terlalu menonjol, ataupun bagian hidung terlalu terbuka, dirasakan tidak sepadan dengan seluruh wajah. Menghabiskan banyak uang, dengan sengaja melakukan operasi plastik seluruh wajah, dan dengan perlahan mengatur bentuk hidung. Diperbaiki dengan baik baru dipasang kembali. Bisnis operasi hidung juga ada yang melakukannya. Spesialis ini juga tersedia, akan tetapi harus menghabiskan banyak uang. Ada juga orang yang terlahir memiliki wajah yang tegak. Sepasang hidung ini begitu tegak, begitu lurus, berpadu dengan sangat baik. Maka, raut wajah agung dan indah ini adalah wajah sebanding dan sempurna. Semua orang juga menyukai keindahan. Semua orang juga berharap wajah ini harus berpadu dengan rapi, sehingga alis matanya melengkung tinggi dan panjang, keningnya lebar dan rata. Posisi fitur wajah harus berpadu dengan sesuai. Alis mata tidak berhimpitan dengan mata. Juga demikian sesuai, jaraknya juga sesuai. Maka, alis matanya melengkung tinggi dan panjang. Alis mata sangat panjang, posisinya juga sangat layak. Maka keningnya dilihat dari seluruh kepala sudah sangat indah. Alis matanya melengkung tinggi dan panjang, keningnya lebar dan rata. Dalam naskah disebutkan kalau 6 akar indera adalah sempurna, jasa kebajikan dari masuk ke tengah orang banyak untuk menciptakan berkah juga sempurna. Memiliki kapasitas tajam dan kebijaksanaan adalah akar indera pikiran yang sempurna. Suara tidak bisu, akar indera lidah. Hidung tinggi dan lurus, akar indera hidung. Jadi pada naskah sutra ini disebutkan bahwa
6 akar indera adalah sempurna: mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan ditambah lagi akar indera pikiran yang sempurna, terutama di bagian wajah. Kelima, panca indera semuanya lengkap. Panca indera lengkap, akar indera juga lengkap, mata berinteraksi dengan objek, dan objek tetap memunculkan kesadaran ini. Kita semua memahami hal ini. Singkatnya, kita sebagai manusia dapat memiliki kesempurnaan dengan keenam akar indera terpenuhi. Jasa kebajikan dari masuk ke tengah orang banyak untuk menciptakan berkah juga sempurna. Memiliki kesehatan yang baik dan tubuh yang begitu ideal, kita seharusnya lebih sering masuk ke tengah orang banyak. Memiliki kapasitas tajam dan kebijaksanaan, menggunakan tubuh kita memanfaatkan kebijaksanaan kita masuk ke tengah orang banyak. Apa tujuan kita masuk ke tengah orang banyak? Memberi manfaat bagi para makhluk. Ini disebut karma baik. Berbuat kebaikan saat kamu berbuat baik. Dengan sendirinya, kebaikan yang telah kamu lakukan di masa lalu akan tercermin dalam dirimu sekarang. Tubuh dan wajah kita bisa tetap utuh dan tanpa kekurangan. Adalah akar indera pikiran yang sempurna. Selain dari 5 akar ditambah akar indera pikiran, inilah yang disebut 6 akar indera. Jadi suara tidak bisu berarti lidah berada di posisi yang benar. Ketika berbicara tidak akan gagap. Bersuara sangat bagus. Makanya kalau kita berbicara sangat dibutuhkan akar indera lidah. Akar indera lidah tidak hanya untuk makan, mengecap rasa, tidak hanya demikian, namun untuk berbicara juga. Jika lidah kita bisa fleksibel dan berfungsi sempurna, maka ketika berbicara akan dapat berbicara dengan baik. Ketika bersuara juga akan sangat jelas. Maka dikatakan suara tidak bisu, berarti mengacu kepada akar indera lidah kita. Yang demikian pas atau sempurna sangat cocok di dalam mulut kita. Dengan salah satu fungsinya memungkinkan kita mengeluarkan suara dan berbicara dengan lancar. Ada lagi hidung tinggi dan lurus. Hidung ini akar indera hidung, juga sama, terpasang di muka kita untuk kita bernafas. Kita hidup bersama dengan orang lain di dunia yang sama, berbagi udara yang sama. Jadi kita semua menghirup udara yang sama. Yang memungkinkan kita untuk hidup adalah udara segar yang kita hirup. Akar indera hidung menopang kehidupan kita. Selanjutnya kita bahas. Tampilan sebagai manusia adalah sempurna. Tubuh manusia dan tampilannya adalah sangat sempurna. Tampilan sebagai manusia adalah sempurna. Mulut, bibir, gigi, hidung, 5 organ indera dan raut wajah merupakan citra agung sebagai balasan karma langsung. Mulai dari bibir, lidah, gigi, dan seterusnya. Secara garis besar menjelaskan kalau orang-orang dengan akar kebajikan yang dalam dan tebal akan dilengkapi dengan segala rupa sempurna ini. Sebelumnya dijelaskan penampilan seseorang yang sempurna, termasuk raut wajah, ada mulut, bibir, gigi, dan hidung, panca indera yang lurus dan anggun. Inilah yang dalam kehidupan kita sangat menjadi perhatian setiap orang. Dalam kehidupan kita sangat peduli terhadap tubuh dan penampilan kita. Bukan hanya kita sendiri. Ini juga berkaitan dengan bagaimana orang memandang kita. Apakah mereka bersedia mendekati kita atau tidak? Ini tidak hanya mengacu pada kehidupan kita saat ini. Sang Buddha memberitahukan pada kita
Demikianlah benih, demikian pula kondisinya. Benih masa lalu, benih yang tercipta di masa lalu, akan menentukan kondisi kita dalam kehidupan ini. Apakah itu kondisi yang membuat orang merasa senang atau tidak senang? Senang, tidak senang, karena wujud penampilan kita membuat orang lain yang melihat kita merasa tidak nyaman, tidak senang, ataupun fisik Anda ada kelainan, ada ketidakselarasan, dan lain-lain. Ini adalah benih masa lalu yang menjadi buah kehidupan masa ini. Sering berkata kepada semua orang tentang sebab dan kondisi pendukung hukum karma kita harus memiliki keyakinan pada hukum sebab akibat. Jadi, mulai dari bibir, lidah, gigi, dan seterusnya, semua ini mengacu pada akar kebajikan. Di masa dulu, apakah akar kebajikan kita sudah mendalam dan kuat? Segala sesuatu yang kita lakukan, apakah kita telah terjun ke tengah orang banyak untuk bersumbangsi dari kehidupan ke kehidupan? Apakah kita baru mulai melakukan di masa kehidupan ini? Benih di masa lalu akan menjadi buah di masa kehidupan ini. Dan benih sebab di masa kehidupan ini akan menjadi buah di masa mendatang. Demikianlah kaitannya dengan penampilan kita sekarang dan masa yang akan datang. Untuk hal-hal yang kita alami sekarang, kita harus tahu itu bersumber dari masa lalu. Dan untuk hal-hal yang akan kita peroleh di masa mendatang, tindakan kita di masa kehidupan ini harus dijaga dengan baik. Akan dilengkapi dengan segala rupa sempurna ini. Semua ini tergantung pada apa yang kita lakukan di masa lalu kita dan saat ini. Dalam naskah disebutkan tentang jasa kebajikan dari 6 akar indera. Kapasitas tajam dan kebijaksanaan adalah akar indera pikiran yang terang dan tajam. Tidak bisu adalah akar indera lidah yang murni. Hidung tinggi dan lurus adalah akar indera hidung yang anggun. Bertemu dengan Buddha adalah akar indera mata. Mendengar Dharma adalah akar indera telinga. Selebihnya semua adalah akar indera tubuh. Jadi, dalam naskah disebutkan tentang jasa kebajikan dari 6 akar indera. Jasa kebajikan dari 6 akar indera, jika kita melakukan dengan baik di masa lalu, maka sekarang kita juga akan memperoleh karma baik. Kapasitas tajam dan kebijaksanaan, artinya akar indera pikiran yang terang dan tajam. Jika akar indera pikiran bisa melihat sesuatu sangat tajam, kita bisa bereaksi dengan cepat. Ada orang yang bereaksi lebih lambat. Dengan mata kita, ada orang melihat sesuatu. Mereka bisa mengenali hal tersebut, mengandung prinsip kebenaran di dalamnya. Tetapi ada yang lebih lambat. Meskipun mereka jelas-jelas sudah melihatnya, tetapi mereka tidak dapat bereaksi. Kita harus sangat bersungguh hati untuk menghayatinya. Jika sekarang kita memiliki kapasitas tajam dan kebijaksanaan, ini karena di masa lalu kita terus mempertahankan indera pikiran kita di masa lalu, dan karena perbuatan baik yang kita lakukan, sehingga pada saat ini kita tidak ditutupi oleh kerisauan dan kegelapan batin. Maka akar indera pikiran kita menjadi sangat tajam. Selanjutnya, tidak bisu, artinya akar indera lidah yang murni. Jika sekarang suara kita sudah sangat jelas
dan ketika berbicara orang dapat memahami kita, itu berarti di kehidupan sebelumnya kita selalu berbicara hal-hal yang baik. Karena itu di kehidupan sekarang suara kita begitu jelas dan murni, tanpa ada noda sedikit pun yang mencemari. Inilah sebabnya mengapa murni, karena di kehidupan sebelumnya adalah seperti itu, mengucapkan kata-kata yang baik. Maka di kehidupan sekarang kita juga mendapatkan kemurniannya. Ada orang yang mengatakan suaranya itu sangat jelas. Suara orang ini sangat bersih. Kadang-kadang saya juga pernah mendengar orang berkata, suara ini sangat jelas. Benar sekali. Suara yang bersih itu sama dengan suara yang murni. Bagaimana kita bisa memperoleh suara yang seperti ini? Kita harus benar-benar harus berpengertian. Karena di masa lalu kita mungkin belum tahu. Oleh karena itu, kita harus mulai membina diri pada kehidupan ini. Baik-baik untuk memahami segala hal yang kita lihat. Kita semua harus berpengertian, dan ketika kita dapat melenyapkan kerisauan, barulah kita tidak mengucapkan kata-kata yang salah. Dan baru di kehidupan selanjutnya, akar indera lidah atau suara kita akan menjadi sangat murni dan indah. Hidung tinggi dan lurus, yakni akar indera hidung yang tegak lurus. Kehidupan di masa lampaunya bisa di dalam kerumunan orang banyak, bernapas dengan udara yang sama dengan semua orang. Esensi jiwa kehidupan kita terkoneksi. Kita mestilah menyayangi dunia ini dengan tubuh dan tindakan yang tegak dan lurus, dengan sendirinya hidung tinggi dan lurus. Ini mendeskripsikan bahwa batin kita murni, dengan ruang di dunia, di dalam kehidupan sama-sama bernapas. Benda hidup ini, kita semuanya memiliki hati balas asih, memiliki hati cinta kasih. Ini menampilkan sangat menyoroti cinta kasih manusia. Batin damai dan lurus, sangat bersungguh hati untuk bersumbangsi. Ini disebut paras wajahnya, hidung tinggi dan lurus. Dan akar indera hidung yang anggun. Ini berarti batin kita tidak menyimpang. Dengan sendirinya ditampilkan di dalam kehidupan saat ini di dunia, yakni batang hidungnya sangat tegak, sangat lurus, sangat sempurna. Ini kita haruslah sangat paham, harus sangat jelas. Jadi, bertemu dengan Buddha adalah dengan menggunakan akar indera mata untuk melihat Buddha. Mendengar Dharma adalah menggunakan akar indera telinga untuk mendengarkan Dharma. Ini semuanya adalah sama. Semuanya merupakan akar indera tubuh, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Semuanya berada di tubuh manusia. Semuanya merupakan tubuh kita. 6 akar indera Anda sempurna. Bertemu Buddha dan mendengarkan Dharma. Sang Buddha tidak ada lagi di dunia. Kita menghormati Buddha bagaikan Buddha masih berada di dunia, seperti yang barusan sedang dibicarakan. Prinsip kebenaran yang sama. Menghormati Buddha bagaikan Buddha masih berada di dunia. Selama banyak kehidupan dilahirkan, merujuk pada tempat di mana dilahirkan sesuai balasan karma selama banyak masa kehidupan. Ini menjelaskan kalau selama banyak masa kehidupan akan bertemu dengan Buddha. Karena bertemu dengan Buddha dan mendengarkan Dharma secara terus-menerus dalam banyak masa kehidupan, pada akhirnya tentu akan mencapai kebuddhaan. Bagaimana pula berkah dan kebijaksanaannya dapat tertandingi?
Jika kita seperti ini, kita ada berkah, dilahirkan sesuai balasan karma selama banyak masa kehidupan. Di dunia manapun kita dilahirkan, tempat tubuh balasan kita berada semuanya penuh berkah. Jika kita dari kehidupan ke kehidupan mampu melakukan hal baik, memperoleh martabat pada kehidupan mendatang, terlebih lagi bukan hanya cukup sebagai orang yang bermartabat, masih perlu tempat kita tinggal. Harus sangat baik. Jikalau tidak, tempat menerima balasan adalah negara yang tidak tenang, lingkungan tidak aman. Seperti ini juga sangat menderita. Zaman sekarang ini iklim tidak selaras. 4 unsur utama tidak selaras. Ada sangat banyak iklim ekstrim dan sebagainya. Banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Apalagi kehidupan petaka akibat ulah manusia sangat banyak. Ditambah lagi ketidakkekalan. Penderitaan yang sangat banyak. Dari kehidupan ke kehidupan kita seharusnya baik-baik menyelaraskan dengan baik kehidupan kita saat ini. Baik-baik masuk ke tengah orang banyak untuk berbuat kebajikan. Ini juga adalah sedang menjelaskan kalau selama banyak masa kehidupan akan bertemu dengan Buddha, karena bertemu dengan Buddha dan mendengarkan Dharma secara terus-menerus dalam banyak masa kehidupan. Kita, ini adalah niat pikiran kita. Kamu ingin dunia damai, 4 unsur utama selaras, baru bisa dengan tenang bertemu Buddha, dengan tenang mendengarkan Dharma. Baru ada cara untuk baik-baik menerima dan menegakkan Dharma Buddha. Jadi, dengan demikian kelak baru bisa mencapai kebuddhaan. Para hadirin, berkah dan kebijaksanaan butuh jalinan jodoh, butuh waktu, ruang, dan di antara orang. Jalinan jodoh harus berpadu dengan sangat baik. Jika tidak, kebijaksanaan harus bisa sempurna. Sesungguhnya sangat tidak mudah. Jadi, bagaimana pula berkah dan kebijaksanaannya dapat tertandingi? Sebenarnya kita bisa memperoleh berapa banyak. Jadi, bertemu dengan Buddha, mendengarkan Dharma, meyakini dan menerima ajarannya. Dikarenakan benih baik sekarang ini akan memperoleh balasan pada masa mendatang. Dapat bertemu dengan Buddha dan mendengarkan Dharma, mendengarkan dengan penuh keyakinan dan menerima pengajaran dari Buddha. Kita bisa bertemu dengan Buddha, mendengarkan Dharma, dan bisa tenang menerima pengajaran mengenai ajaran Buddha. Ini semua merupakan benih kebajikan yang diperoleh. Seperti kita sekarang memiliki jalinan jodoh untuk mendengarkan ajaran Buddha dan bisa mendapatkan balasan masa mendatang. Harus bersyukur adanya benih kebajikan masa lampau membuat kita bisa mendengarkan ajaran Buddha saat ini. Kita masih harus bersyukur sekarang bisa mendengarkan ajaran Buddha. Kita ada mempraktekkan dengan tindakan nyata. Di masa mendatang, kita juga bisa mendapatkan, mendengarkan ajaran Buddha, meneruskan ajaran Buddha, mewariskan ajaran Buddha. Kita seharusnya memiliki keyakinan dapat bertemu dengan Buddha dan mendengarkan Dharma, mendengarkan dengan penuh keyakinan dan menerima pengajaran dari Buddha. Kita harus meyakini di masa mendatang bisa mendengarkan, bisa bertemu,
mendengarkan Dharma, orang yang mewariskan Dharma, sehingga meyakini Buddha, menerima pengajaran dari Buddha. Saudara sekalian, benar-benar harus bersungguh hati. Pada dasarnya, ajaran Buddha mengajari kita, bukan mengkritik kita, tapi mengajari kita. Mengajari kita, seseorang harus bermartabat, supaya orang bisa melihat bersukacita, bisa benar-benar menerima pengajaran dari ajaran yang benar. Kita bisa praktek dengan tindakan nyata. Kita harus dengan teliti mendalami pengajaran Buddha. Jika hanya mendengarkan sutra, paham dari segi tulisan, bisa melafalkan, jika tidak bersungguh hati untuk mendalami, untuk memahami, juga tidak bisa memahami dengan jelas. Apalagi sekarang kita menyampaikan harus terjun ke masyarakat. Praktek nyata di jalan Bodhisattva. Kita harus menjalin jodoh baik dengan banyak orang, menjalani ajaran yang benar. Ini merupakan arah tujuan kita, sehingga berharap semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.